Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya, Hermin Tabi, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Matematika, Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501402167. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang tokoh-tokoh aliran filsafat antirealisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Dan video presentasi ini merupakan pemenuhan dari tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Antirealisme dalam ontologi kontemporer. Antirealisme adalah pandangan filosofis yang menolak gagasan bahwa realitas ada secara independen dari pikiran, bahasa, atau skema konseptual. Dalam konteks ontologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang apa yang ada, yaitu eksistensi dan realitas, antirealisme mempertanyakan apakah entitas-entitas yang dibicarakan benar-benar ada secara objektif, atau apakah keberadaan mereka hanya bergantung pada cara kita mengetahui atau menyusun bahasa tentang dunia. Tokoh-tokoh aliran antirealisme dalam ontologi kontemporer yang pertama, Hartry Field dari aliran fiksionalisme. Field yang lahir pada tahun 1946 adalah seorang filsuf Amerika. Field dikenal dengan pendekatan fiksionalisme dalam filsafat matematika. Ia berpendapat bahwa entitas matematika tidak memiliki eksistensi objektif. Matematika dianggap sebagai fiksi yang berguna untuk sains, bukan sebagai deskripsi realitas. Pandangan tersebut dituangkan dalam karyanya Science Without Number. Tokoh yang kedua adalah Charles Sihara dari aliran konstruktivisme. Charles Sihara yang lahir pada tahun 1932 adalah seorang filsuf Amerika yang mengkhususkan diri dalam filsafat matematika dan metafisika. Sihara mengembangkan pandangan konstruktivis yang menghindari komitmen terhadap eksistensi objek matematika abstrak. Tokoh yang berikutnya adalah John P. Burgess dan Gideon Rosen dari aliran nominalisme. Burgess lahir pada tahun 1948, sedangkan Gideon lahir pada tahun 1963. Keduanya adalah filsuf dari Amerika yang menulis buku A Subject with No Object, sebuah kontribusi terhadap filsafat matematika. Buku ini membahas masalah mendasar dalam filsafat matematika, yakni bagaimana mungkin kita mengetahui objek-objek matematika seperti angka, himpunan, dan fungsi yang tidak memiliki lokasi di ruang waktu dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan dunia fisik. Tokoh lainnya dalam aliran nominalisme adalah Jody Azzouni dan Marc Balaguer, yang mengungkapkan bahwa argumen-argumen filosofis tidaklah cukup untuk menentukan apakah objek-objek matematis seperti himpunan dan bilangan-bilangan ada secara tidak terikat matematikawan. Strukturalisme dalam filsafat matematika. Strukturalisme adalah pandangan bahwa matematika bukan tentang objek-objek individual seperti angka, himpunan, atau titik, tetapi tentang struktur-struktur abstrak dan relasi di antara elemen-elemen dalam struktur tersebut. Adapun tokoh-tokoh aliran strukturalisme yaitu yang pertama,
Paul Joseph Solomon Benecerraf. Benecerraf adalah seorang filsuf Amerika kelahiran Prancis yang bekerja di bidang filsafat matematika dan mengajar di Universitas Princeton. Benecerraf mengemukakan bahwa fokus utama matematika adalah pada struktur dan relasi antar objek, bukan pada objek itu sendiri. Tokoh yang kedua adalah Michael Resnick yang lahir pada tahun 1938. Resnick mengembangkan pandangan bahwa matematika adalah ilmu tentang pola dan struktur. Ia berpendapat bahwa matematika bukan tentang entitas konkret atau abstrak tertentu, seperti angka 2 atau pi, melainkan tentang struktur-struktur pola relasional. Misalnya, dalam sistem bilangan yang penting bukan angka-angkanya sendiri, melainkan relasi antar angka-angka, seperti urutan atau operasi penjumlahan dan perkalian. Tokoh yang ketiga adalah Geoffrey Hellman yang lahir pada tahun 1943. Ia adalah seorang filsuf dari Amerika. Hellman dikenal dengan pendekatan strukturalisme modal yang menggunakan logika modal untuk membahas kemungkinan struktur matematika tanpa mengasumsikan eksistensi aktual objek matematika tertentu. Dan tokoh yang keempat adalah Stewart Shapiro yang lahir pada tahun 1951. Menurut Shapiro, matematika tidak berurusan dengan objek individual seperti angka tertentu, tetapi dengan struktur-struktur abstrak dan relasi-relasi di dalamnya. Misalnya, dalam aritmetika bukan angka 5 yang penting secara individual, tetapi posisinya dalam struktur bilangan. Misalnya, setelah 4 dan sebelum 6. Sebagai kesimpulan, baik antirealisme dalam ontologi kontemporer maupun strukturalisme dalam filsafat matematika menawarkan perspektif yang menantang pandangan tradisional tentang keberadaan dan objek. Meskipun beroperasi di ranah yang berbeda, keduanya memiliki benang merah yang menunjukkan pergeseran dari realisme menuju penekanan pada konstruksi hubungan dan fungsi. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai tokoh-tokoh aliran filsafat dari antirealisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme dalam filsafat matematika. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.